Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai arbitrase sebagai salah satu dari mekanisme hukum yang disediakan oleh negara dalam menyelesaikan perselisihan pendapat dan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahwa arbitrase itu berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa. Mengapa arbitrase itu berbeda? Kalau alternatif penyelesaian sengketa dipergunakan ya dalam proses-proses baik litigasi dan non-litigasi, tetapi arbitrase memang murni tidak dapat menjadi bagian dari proses litigasi. Apa arbitrase itu sendiri? Ya. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Apa arbitrase? Arbitrase diatur dalam pasal 1 Undang-Undang 30 tahun 99 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari definisi itu, dari pengertian itu, kita dapat merumuskan beberapa pokok pikiran yang ada dalam definisi arbitrase. Pertama, bahwa arbitrase sengketa penyelesaian sengketa perdata. Artinya, objek perkara yang ada dalam arbitrase satu harus perdata. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 itu. Apa aspek perkara perdata itu? Aspek perkara perdata meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak atas kekayaan intelektual. Bahwa lingkup dari keperdataan itu tidak bisa dilepaskan dari 6 perkara atau 6 perselisihan keperdataan itu. Sehingga ini akan lebih spesifik dalam proses penyelesaian sengketanya. Karena perkara perdatanya tidak semua perkara perdata, tetapi pada aspek-aspek tertentu saja. Pokok pikiran kedua, dalam definisi alternatif penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase, dilakukan di luar peradilan umum. Artinya, perkara yang sudah menggunakan arbitrase, peradilan umum tidak dapat dipergunakan setelah adanya proses arbitrase itu ditempuh. Ini mengikat para pihak bahwa ketika akan menggunakan arbitrase, peradilan tidak dapat terlibat lagi dalam proses penyelesaian sengketa itu. Misalkan setelah proses arbitrase, para pihak masih belum puas terhadap keputusan yang diambil dalam proses arbitrase. Hal itu disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang 30 tahun 99 bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Itu menjadi poin berikutnya, bahwa karena arbitrase itu harus didasarkan perjanjian, ketika para pihak telah menyatakan akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, maka pengadilan nanti tidak akan memeriksa lagi dan tidak akan menerima lagi terhadap perkara yang diajukan oleh salah satu pihak untuk kemudian menggugat kerugian yang diderita yang sebelumnya telah terikat bahwa perkara itu akan dilakukan dengan penyelesaiannya secara arbitrase. Memang harus didasarkan pada perjanjian dulu. Itulah kemudian dalam
Hukum perdata bahwa perjanjian para pihak mengikat para pihak itu sendiri. Ketika sejak awal akan membuat klausul bahwa di kemudian hari jika terdapat perselisihan pendapat di antara kedua belah pihak dalam hal perniagaan, dalam hal perbankan, ya, dalam hal keuangan, ternyata ada perselisihan, kalau sudah ada klausul di dalamnya, jika terdapat perselisihan akan menggunakan arbitrase, itu menjadi dokumen penting, ya, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dibangun, yang telah disediakan oleh negara ini tidak bisa dipergunakan dalam hal peradilan umum tadi itu. Karena klausul pada perjanjian itu. Maka kalau kita amati, apakah iya suatu perjanjian itu, perjanjian arbitrase harus dibuat jauh-jauh hari sebelum sengketa terjadi? Mungkin sekali. Ini kan kebebasan berkontrak para pihak. Itu salah satu asas dalam membangun suatu komitmen bahwa masing-masing pihak bebas untuk menentukan cara yang akan ditempuh dalam menyelesaikan sengketa. Maka ketika ada suatu perikatan kontrak kerja antara subjek hukum yang satu, baik itu organisasi atau perseorangan, dengan pihak lain mengenai suatu perjanjian perniagaan, perdagangan, dan lain sebagainya, hak kekayaan intelektual, pokok perjanjiannya adalah perniagaan, tetapi di salah satu poin kerjasama itu menetapkan bahwa jika kemudian hari terdapat perselisihan menggunakan arbitrase, itu sudah menjadi klausul bahwa para pihak nanti akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketanya. Jika klausul itu muncul jauh-jauh hari sebelum persengketaan terjadi, itu namanya pactum de compromitendo, bahwa ada kesepakatan para pihak yang telah dibangun sebelumnya untuk menggunakan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketanya. Tapi mungkin juga bahwa kesepakatan penggunaan arbitrase itu muncul setelah perselisihan pendapat. Tapi tentu sebelum itu diajukan ke pengadilan. Para pihak ketika dulu saat membuat perjanjian kerjasama perniagaannya, perdagangannya, belum berpikir mengenai kemungkinan ada perselisihan di antara kedua belah pihak. Itu baru muncul di kemudian hari. Dan belum sempat dibuat klausul-klausul penyelesaian sengketanya. Tidak apa-apa juga. Para pihak kemudian bertemu ketika ada perselisihan, gimana cara penyelesaian sengketa? Apakah akan digugat atau kita pakai mekanisme lain? Dibuatlah kemudian suatu kesepakatan baru khusus bagaimana kemudian bahwa perselisihan ini akan menggunakan arbitrase. Ini namanya akta kompromis. Bahwa akta kompromis itu kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak setelah perselisihan muncul. Itu juga akan menjadi dasar pada poin kedua tadi itu, bahwa pengadilan ketika telah muncul kesepakatan menggunakan arbitrase nanti tidak akan berwenang lagi mengadili, memeriksa, dan memutus perkara itu. Itulah kemudian inti dari apa sungguhnya arbitrase itu sendiri. Ya, orang menyebut sebagai pengadilan swasta benar karena memang mekanisme dalam proses penyelesaian sengketa dalam hal arbitrase ada kemiripan dengan proses peradilan. Ya, ada prosedurnya, ada putusannya juga. Ini barangkali yang berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa. Jika alternatif penyelesaian sengketa itu kembali kepada
itikad baik para pihak untuk membuat kesepakatan penyelesaiannya, putusan kesepakatan perdamaiannya, jika arbitrase itu sudah mempercayakan kepada orang yang akan memutuskan perkara, yang disebut dengan arbiter. Arbiter itu adalah orang yang ditunjuk untuk memutus perkara perselisihan yang menggunakan arbitrase. Memang harus ditunjuk, para pihak sepakat siapa saja yang akan ditunjuk arbiternya ini. Boleh perseorangan atau nanti memang menunjuk suatu institusi. Di Indonesia sendiri sudah banyak institusi yang menggunakan atau yang mendirikan sebagai badan arbitrase. Ya, bisa disebut dengan beberapa Bani, Basarnas misalkan. Ya, itu sudah beberapa, atau Bauri, itu beberapa organisasi yang memang fokus menggunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dari itu kemudian kita bisa melihat penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa akan sangat berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa, dan ada kemiripan dengan penggunaan peradilan sebagai penyelesaian sengketa. Apa saja yang beda dan apa saja yang sama? Bahwa samanya dengan peradilan barangkali memang sama-sama akan memutus perkara itu. Jadi keputusan pihak ketiga yang terlibat dalam perselisihan itu akan memutus perkara itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis arbiternya ini. Kalau alternatif penyelesaian sengketa kan keputusannya kembali ditawarkan kepada para pihak, harus berdasarkan kesepakatan mereka. Kalau arbitrase, tidak, keputusan diambil oleh majelis arbiter, di mana majelis arbiter itu telah ditunjuk oleh para pihak untuk memutuskan perkara itu. Jadi tidak salah juga, karena memang itu sudah mendapatkan kuasa dari mereka untuk memutus perkara itu. Tentu mereka akan memilih orang-orang yang menurut mereka bisa memeriksa perkara dan memutus perkara seadil-adilnya. Nah, itulah kemudian ada kebebasan berkontrak bagi mereka ya dalam penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase. Itu asas pertama dalam penggunaan arbitrase. Yang kedua, tidak bisa dilepaskan bahwa arbitrase itu juga melibatkan unsur musyawarah, itikad baik, untuk bermufakat. Apa saja yang harus disepakati, menentukan arbiter, menentukan orangnya, atau menentukan lembaga mana yang akan menjadi badan arbitrasenya. Ya, menentukan waktu dalam melakukan pemeriksaan pula. Ya. Asas ketiga adalah limitatif, bahwa perkara arbitrase tidak seperti peradilan yang semua perkara masuk di pengadilan. Arbitrase tidak. Pada beberapa perkara yang telah saya sebutkan tadi itu. Jadi nggak semua perkara perdata hanya bidang perniagaan, ya, perbankan, keuangan, kan gitu. Hak kekayaan intelektual. Jadi hanya perkara-perkara tertentu yang bisa diproses dalam proses arbitrase. Jadi itu limitatif, terbatas sekali perkaranya. Dan salah satu asasnya juga adalah final and binding. Artinya perkara yang menggunakan arbitrase, keputusannya final, selesai, dan mengikat para pihak. Satu kali diputus, itu sudah menjadi putusan terakhir. Tidak dapat kemudian itu masih diupaya hukumkan lainnya. Berbeda dengan peradilan, di mana peradilan ada jenjangnya, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu ada Mahkamah Agung, banding, kasasi, kan gitu. Setelah diputuskan, kalau ini tidak, maka ketika para pihak sudah sepakat untuk menggunakan arbitrase, itu
akan membuat para pihak tentunya ketika perkara itu muncul dan menyelesaikan itu, tidak banyak waktu terbuang bagi para pihak untuk menggunakan. Itu salah satu keunggulan dari arbitrase. Jadi waktu betul-betul dapat diatur secepat mungkin karena para pihak tentunya masih harus memikirkan eh, apa hal-hal lainnya. Nah, dengan arbitrase itu kemudian yang memang harus mengukur berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena semua itu kembali pada kesepakatan para pihak, kesukarelaan para pihak untuk membiayai proses yang muncul dalam arbitrase. Karena itu sudah kembali pada kebebasan dan itikadnya masing-masing para pihak. Ya. Itu satu alasan kuat mengapa kadang orang lebih cenderung untuk menggunakan arbitrase daripada peradilan khusus pada persengketaan keperdataan perdagangan ya. Karena para pihak memiliki otonomi yang luas untuk menentukan segala hal. Menentukan waktu, menentukan arbiternya, menentukan tempat persidangannya, itu kan bebas saja. Itu wilayah otonomi. Berbeda dengan peradilan yang lokasinya sudah ada, arbiternya, hakimnya sudah disediakan. Walaupun disediakan nggak bisa milih juga kan. Yang menentukan adalah ketua pengadilannya. Biaya yang menentukan sudah ditetapkan oleh negara pula. Nah, salah satu kenapa harus memilih arbitrase, salah satu alasannya lagi adalah kemampuan atau keahlian para arbiternya. Karena orang yang menjadi arbiter tentu orang yang punya keahlian penuh dalam perkara yang disidangkan. Nggak sembarangan orang. Kalau perkaranya adalah perkara hak kekayaan intelektual, tentu arbiternya adalah orang-orang yang punya keahlian dalam hak kekayaan intelektual. Nggak sembarang orang tentunya. Para pihak nggak akan memilih sembarang orang pula, karena itu akan memutuskan perkara. Semua orang bisa menjadi arbiter, nggak bisa. Itu butuh kemampuan khusus sesuai dengan bidang perkara. Berbeda dengan pengadilan. Selama menjadi hakim, hakim itu ya bisa memeriksa semua perkara. Ya, walaupun nanti kalau misalkan ditarik menjadi lebih tinggi, barangkali ada spesifikasi ini perkara perdata hakimnya lain, perkara pidana lain, perkara korupsi lain misalkan pidana khusus. Tapi kalau pada perkara arbiter memang orangnya punya kemampuan khusus terhadap perkara yang dihadapi. Ya, tergantung pada perkaranya. Itulah maka yang diharapkan adalah keputusannya memang ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, tentu tidak akan jauh dari apa yang diinginkan oleh para pihak karena arbiternya telah dipilih oleh mereka dengan kemampuan yang sangat spesifik sekali. Tentu, salah satu alasan lagi mengapa harus menggunakan arbitrase, ini kalau pada perusahaan-perusahaan yang badan hukum itu, corporate, lebih pada menjaga rahasia. Orang lain tidak ingin bahwa perselisihan pendapat aib dan perkara yang dihadapi oleh seorang dengan perusahaan lain ini terbuka ke publik. Cukup para pihak saja yang mengetahui perkara-perkara itu. Yang penting masalah selesai dan aib perusahaan tidak terbuka ke publik. Berbeda dengan perkara yang disidangkan di pengadilan, semua orang bisa menonton. Apalagi disorot oleh kamera di mana-mana, dipublikasi oleh media massa. Ya, semua orang bisa menikmati perkembangan kasus-kasusnya. Tetapi kalau ketika menggunakan arbitrase, ya para pihak saja yang tahu. Orang lain ngapain juga perlu tahu kan? Kan itu urusan privatnya masing-masing. Dan ketika orang sudah cenderung menjaga bagaimana perkembangan perusahaan, nama baik dirinya, ya lebih baik menggunakan yang lebih tertutup, rahasia, subjektif, substansial, karena memang perkaranya apa ya harus dilakukan.
tidak kemudian melebar kemana-mana. Ya, proses perkaranya kan sangat sangat tertutup, dan hanya para pihak nanti yang akan menentukan prosedur-prosedur yang harus dilalui. Oke ya. Waktunya sangat terbatas sekali. Karena sekali proses, artinya hanya dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis itu saja, tidak akan ada upaya hukum. Apalagi upaya hukum yang berjenjang, tidak ada. Jadi sangat terbatas kalau menentukan para pihak, misalkan, oke, kita 1 minggu selesai, per hari kita akan sidang, atau 2 minggu kita akan memeriksa bukti-buktinya, memanggil bukti-bukti, memanggil para saksi-saksi yang terlibat. Sama halnya dengan pemeriksaan hukum acaranya pada peradilan, ya, memanggil bukti, memeriksa bukti dokumen-dokumen, terus juga ya mendengarkan keterangan-keterangan ahli, keterangan saksi, yang itu ada kaitannya dengan pokok perkara, ya, itu kan sangat terbatas sekali. Tentu alasan utamanya adalah putusan bersifat arbitrase itu bersifat final, ya, karena final dan mengikat, tentu itu akan lebih memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat, bagi orang-orang yang berperkara. Apa kepastiannya? Ya, ini tidak akan berlarut-larut. Selesai sekali putus final mengikat para pihak, ya harus dieksekusi oleh masing-masing pihak, ya sesuai dengan amar putusannya. Karena memang di awal sudah ada kebebasan itikat baik untuk menggunakan arbitrase, maka ketika ada putusan ya harus dieksekusi. Harus sukarela juga untuk mengikuti amar putusan dari majelis arbiter itu. Salah satu lagi, ini barangkali yang terakhir mengenai mengapa kita harus menggunakan arbitrase. Bahwa lintas yurisdiksi, oke ya, bahwa banyak beberapa perkara, kalau pengadilan ada kompetensi relatifnya, yurisdiksinya berdasarkan kabupaten kota, berdasarkan provinsi. Perkara di luar itu nggak bisa masuk ke wilayah itu. Sekalipun barangkali orang menganggap bahwa oh hakimnya kalau di kabupaten itu, kalau di kota itu lebih expert. Tetapi kalau pengadilan itu kan dibatasi, hanya wilayah hukum itulah yang dapat diperkarakan. Para pihak yang tinggal di situ yang dapat memperkarakan. Sedangkan arbitrase itu tidak dibatasi yurisdiksi. Ya, tidak hanya nasional tapi internasional juga bisa dilayani. Barangkali pernah mendengar perkara Indonesia, perjanjian perniagaan perdagangan antara Indonesia dengan PT Freeport. Pernah muncul barangkali juga ke publik di mana letak lokasi yang akan dijadikan sebagai badan penyelesaian sengketanya. Itu kan kembali pada pilihan para pihak. Para pihak bisa menentukan di mana lembaga apa yang akan dijadikan sebagai lembaga penyelesaian sengketanya. Apakah pakai nasional, internasional, ruang terbuka. Ya, apalagi memang kasusnya kasus perniagaannya, perdagangannya melibatkan pihak internasional. Bisa saja menggunakan lembaga internasional, ya, dan nanti ini ujung-ujungnya juga diputus ditarik menjadi kepentingan perseorangan, kepentingan nasional di dalamnya. Itu silakan, tergantung para pihak menentukan. Jadi ada kebebasan memilih forumnya, ada kebebasan memilih hukumnya juga. Choice of forum, ya, choice of law-nya. Jadi itulah kemudian arbitrase punya fleksibilitas untuk menentukan mekanisme yang akan dipergunakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Itu sekelumit mengenai bagaimana kita membangun konsep atau menggunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, bukan alternatif lagi, sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada perkara-perkara yang spesifik dalam rangka untuk ya ujung-ujungnya menyelesaikan sengketa secara baik. Semoga bermanfaat.